Perkenalkan, nama saya tuh Gede Artana. Gede Artana. Kebetulan saya lagi merintis namanya usaha kopi juga. Itu namanya Numbas Kopi, Bang. Numbas Kopi, kopinya konsepnya motoran. Kebetulan orang tua punya Astrea ini, Astrea Prima ini, terus modalnya tipis. Jadi pepet lah, modal mepet. Akhirnya ya udah hanya punya motor Astrea, ya saya pakai motor Astrea. Kalau saya jatuh pertama kali kebetulan tidak di jalan sih, Bang. Jadi saya jatuh itu pas di lokasi seperti tadi, kita baru ngangkat tuh yang jatuh karena belum terbiasa ngangkat, otomatis keseimbangannya kurang, udah jatuh. Mungkin ini yang bagi saya teman-teman anak-anak muda belum terbiasa. Ini sekedar sharing ya, saya nggak mau memotivasi orang karena saya masih butuh termotivasi juga. Takutnya saya mau bilang memotivasi orang salah. Jadi saya sharing aja apa yang saya lakukan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman anak muda terutama. Dari awal kita sebagai anak muda tentukan tujuan dulu deh. Kadang anak muda santai, pang malu nih, santai kan malu, mani tunggang. Ini kata-kata ini hilangkan dah. Yang terutama yang situasi kondisi kehidupannya seperti saya ya, yang latar belakang yang tak punya, jangan mengatakan pang dulu, mengalir seperti biasa, kita ikuti alur, jangan. Alangkah baiknya dari awal kita tentukan dulu tujuan kita, ngapain kamu hidup, mau kemana kamu hidup, itu. Kalau anak muda, udah nikmati aja santai-santai, masih muda, masih jauh, kita nggak tahu loh mati kita kapan. Kalau saya itu yang menyebabkan kenapa saya harus berbisnis kopi, kenapa harus buka usaha, itu karena satu hal yang membuat saya termotivasi adalah ingin merubah hidup saya. Jadi saya merantau dari Singaraja ke sini, itu tahun 2013, tamat SMP, saya sekolah di Denpasar. Itu punya tujuan saya ingin merubah hidup saya. Saya dulu tidak membayangkan ya, Denpasar itu seperti apa. Kalau orang bilang saya itu orang hutan, jadi saya tuh tinggal di hutan kayak orang yang baru keluar ke kota, bisa dibilang kayak apa ya, ayam yang hilang induknya, anak ayam yang hilang induknya. Saya nggak tahu apa di sini ya, lihat-lihat, gini ternyata Denpasar ya, ternyata ramai, ternyata banyak beraktivitas lain daripada di kampung. Kalau di kampung kan jarak rumah, apalagi kalau saya kan tinggal di pergunungan, otomatis jarak rumahnya sekian kilo baru ada rumah lagi. Kalau di sini sekian langkah ada rumah berdempetan. Jadi dari segi sosial pun berbeda. Membuat saya, berarti di sini bagus nih untuk saya belajar gitu. Kayak saya ingin merantau ke Denpasar waktu itu 2013 waktu itu. Itu salah satu juga selain merubah hidup, otomatis saya juga memiliki target-target hidup. Berarti otomatis kita mau merubah hidup, pasti saya harus punya target. Ini udah pasti. Saya menargetkan diri saya tuh setidaknya saya merantau ke Denpasar, saya bisalah setidaknya buka usaha kecil-kecilan, entah itu jualan dagang apa. Kebetulan Astung Karo sekarang bisa terrealisasi tujuan saya itu. Biarpun dulu sambil bekerja dulu, kerja dulu, baru kita ngumpulin modal untuk buka usaha itu. Sebenarnya pernah sih terpikirkan, kenapa sih saya berada di posisi seperti ini, yang dimana umur saya masih kecil, harus terbenturkan dengan batu kan, istilah kiasan kadang terbentur dengan batu. Kita melihat, mungkin saya iri juga sih melihat teman-teman umur 20 jalan ke sana kemari santai tanpa ada beban. Saya pingin sebenarnya, tapi melihat lagi kondisi saya, saya nggak bisa seperti itu. Saya harus bisa dibilang 10 langkah lebih di depan daripada mereka. Ya, kalau dari saya sih, personal saya, pertama saya mau buka usaha kecil-kecilan ini memiliki tujuan juga. Karena seperti prinsip saya, setiap langkah saya, setiap apa yang saya lakukan itu pasti memiliki tujuan, goal tertentu. Jadi seperti saya ini, kenapa saya melangkah ke kopi, dan saya kalau dibilang seorang barista, bisa dibilang. Tapi kalau dibilang orang brewer, juga bisa dibilang brewer, karena saya mainnya kan bukan di mesin, saya main manual. Saat ini saya main manual brew. Semua apa yang saya produksi itu pakai manual brew. Jadi banyak sih tujuan saya, pengen mencoba kopi. Kita mengenalkan kopi nih.
kita mengenalkan kopi tidak harus mewah dan mahal. Dengan situasi kita ada saat seperti ini pakai motor, kita bisa ngopi yang enak, tidak harus mahal dan mewah. Jadi saya juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat ngopi kopi yang benar itu seperti ini. Biar tidak kita orang timur ketinggalan zaman juga, kita harus tahu nih fase-fasenya kopi itu begini. Kopinya tuh bisa dijadikan ini tidak hanya kopi hitam, tidak hanya kopi susu, dan bisa ada lagi ekspor kopi yang lain. Karena kopi itu kan banyak jenisnya, kita bisa ekspor gitu. Kebetulan kenapa saya mengambil nama yang namanya Numbas Kopi ya. Jadi saya terpikirkan gini, setiap orang itu kan membeli. Kemana-mana kan beli kopi. Kecuali menyamu beraya ya, kalau menyamu beraya kan menyediakan kopi. Kalau saya itu pikir gimana caranya, kan ini kan dagang. Namanya itu biar bisa teringat orang, tapi dengan bahasa halus. Jadi makanya saya ambil Numbas Kopi, itu adalah membeli kopi dengan bahasa Bali, halusnya Bali dan halusnya Jawa. Kenapa saya pakai nama Numbas Street? Nah, isi streetnya itu karena kita lagi di jalan. Jadi kita beli kopi di jalanan dengan pakai motor gitu. Numbas Kopi ini saya buat itu 2020. Dari 2020 saya coba dengan brand Numbas Kopi sampai sekarang. Cuman ini Numbas Kopi, usaha ini udah dirintis di planning itu 2016. Dari 2016, actionnya jadi mulai geraknya 2020. Gitu. Ketepatan pada saat itu COVID. Jadi banyak orang ngira karena COVID ya. Sebenarnya tidak. Itu udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Kebetulan aja timingnya pas pada COVID. Asik, karena jajan bos. Jualan kopi.